Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang barakah, dan terimalah semua amal ibadah kami, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah Ta'ala, segenap para ayahanda, para ibunda, para jamaah Majelis Musalla Kriya Mandiri, Musalla Al-Ikhlas Parung Kriya Mandiri 1. Betul? Iya di ini yang betul ya? Pakai 1. Pakai 1 ya? 0. Segenap para hadirin dan hadirat yang sama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi barakah oleh Allah Ta'ala dalam seluruh agenda dan aktivitas kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan rezeki adalah rezeki yang barakah, dianugerahi kehidupan rumah tangga yang barakah, anak cucu, dzurriyyah dan keturunan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat dari Allah ketika kita menutup mata, yaitu dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari keadaan su'ul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaifa halukum? Gimana kabar antum semuanya? Tahes, lujeng, wis vaksin? Kapan nggih vaksin? Insyaallah sebagian dari kita sudah ikut program vaksinasi. Mudah-mudahan ini semuanya adalah bentuk ikhtiar yang dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang kembali membuka ruang dan kesempatan bagi kita, khususnya Al-Fajir, saya pribadi dengan panjenengan, setelah sekian tahun ya. Insya Allah. Nah, terakhir kapan ini ya? Kita ketemu ini. Tahun lalu. Masa tahun lalu? Lebih kayaknya. 2 tahun yang lalu. Mungkin lebih dari setahun ya, kalau sekarang Desember, lebih dari setahun yang lalu. Alhamdulillah ya, 2 tahun yang lalu mungkin. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam forum silaturahmi melalui wadah majelis ilmu. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini khususnya dicatat sebagai pertemuan yang merupakan tanda bahwa kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah menyiapkan mimbar-mimbar yang bercahaya di akhirat bagi orang-orang yang saling berkunjung karena Allah dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah, sehingga kita layak untuk mendapatkan mimbar-mimbar bercahaya di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Ya, terima kasih, nanti aja air putih aja kalau bisa. Nah, air putih aja. Baik para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini sebagaimana yang panjenengan bisa baca adalah yaitu 5 langkah mengelola perbedaan. Sebelum saya sampaikan materi pengajian pada saat ini, sesungguhnya saya pribadi itu memang sudah sejak hampir lebih dari setahun ini memang alhamdulillah oleh Allah diberi
sikap untuk bisa istiqomah setiap hari Jumat itu menyusun khutbah Jumat dalam bentuk PDF di bawah naungan salah satu organisasi yang berisi tentang yang anggotanya itu terdiri dari para habaib dan para syarifah. Nah, para jamaah rahimakumullah, salah satu materi khutbah yang saya susun itu adalah yaitu tentang 5 langkah mengelola perbedaan. Ini ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurud mengapa saya menulis khutbah Jumat tentang tema ini. Karena pada saat itu mungkin kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu itu ada sebuah statement dari salah seorang pejabat publik yang mengklaim bahwa salah satu kementerian yang di bawah naungannya ini merupakan hadiah dari negara untuk dirinya, untuk dirinya atau untuk kelompok yang dia bernaung di dalam kelompok tersebut. Maka kemudian tentu ibu bapak sudah mengetahui betapa dahsyatnya kontroversi yang terjadi, sehingga kemudian jagat dunia maya, jagat sosial media itu ramai dengan berbagai pihak baik yang pro maupun yang kontra. Maka kemudian timbul yang tercetuslah ide dalam benak kami ini untuk menyusun khutbah, salah satunya yaitu tentang langkah mengelola perbedaan. Kita tidak mungkin bisa mengelak dari yang namanya perbedaan. Contoh, diri kita sendiri. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada perbedaan dalam diri kita, semuanya sama, maka tentu akan saling menakutkan satu sama lain. Misal, semua anggota tubuh kita itu isinya mata, wajah ini, batuk, wapi, motor, sampai mulai ujung rambut sampai ujung kaki isinya mata. Apa terjadi? Saling menakutkan satu sama lain. Yang ini semuanya matanya merah, yang ini mulai ini matanya biru, yang itu putih, yang ini macam-macam. Tapi kemudian tidak, Allah Ta'ala menciptakan pada diri kita ini berbagai anggota tubuh, yang kemudian perbedaan anggota tubuh dalam konteks ini itu justru memperindah penampilan kita, memperindah fisik kita, dan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika misalnya kita melihat pelangi. Pelangi itu indah karena aneka ragam warna yang ada di dalam pelangi tersebut. Ada pelangi merah, kuning, hijau, ya, di langit yang biru, indah. Kalau kemudian pelangi itu isinya hanya merah saja, biasa mungkin, atau kuning atau biru, tapi karena ada aneka ragam warna, maka menampilkan pesona keindahan yang sangat luar biasa, yang kemudian kita berucap dan berdecak kagum mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dalam kehidupan kita tidak boleh merasa anti dengan yang namanya perbedaan. Kita tidak boleh kemudian mengelak dari perbedaan, karena perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika kita berbeda dalam konteks apapun juga, berbeda mazhab, berbeda ormas, berbeda kelompok, berbeda pemikiran. Ada yang pemikiran aswaja yang seperti ini, ada yang pemikiran aswaja yang seperti itu, maka kita harus kemudian memahami dan menghadapi perbedaan itu dengan ilmu yang dibalut dengan membuang sikap fanatisme kelompok dan fanatisme mazhab. Karena kalau kita ingin menyatukan atau kita ingin kemudian tetap harmoni dalam perbedaan dengan sikap yang fanatik, maka itu tidak akan kita menemukan jalan keluar dan kebersamaan di antara kita. Nah, inilah salah satu hal yang perlu digarisbawahi, adalah hindari sikap fanatik buta yang menyebabkan kita saling menyalahkan pemikiran dan kelompok yang berbeda dengan kita. Tapi para jamaah, langsung saja, apa saja sih langkah-langkah bagi kita untuk bisa mengelola perbedaan? Yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu firman Allah yang tercantum di dalam
surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah, kembalikan ketetapan hukumnya kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka di sini para jamaah, yang namanya perselisihan atau perbedaan tentang suatu hukum kita kembalikan kepada Allah. Artinya adalah kita merujuk kepada Al-Quran. Tapi jangan sendirian. Nanti sendirian tanya ke Mbah Google. Ya, ini tafsirnya apa enggak? Tapi kita bertanya kepada Al-Quran melalui pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bukan kemudian ya ini hukumnya haram berdasarkan ya qala asy-syekhuna Google fi www bla 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 bla. Kemudian dia menghukumi suatu amalan yang masih abu-abu berdasarkan yang dia ketahui saja dari Google itu, kemudian dia voniskan kepada kelompok lain. Jangan. Tetapi kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah melalui pemahaman para ulama yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Nah, di sini saya memberikan contoh adalah wadah yang bernama Majelis Ulama Al-Quran. Kalau jenengan misalnya ingin mengetahui tentang bagaimana hukum apa itu yang kemarin lagi difatwakan oleh MUI Jatim itu kripton ya, apa namanya, uang apa itu? Cryptocurrency. Iya, itu kripto itu ya, saya tidak hafal detail. Nah, kripto itu misalnya kan mungkin di antara kita barangkali sebelumnya pernah memakai barangkali atau menggunakan mungkin. Ya, tetapi karena kita belum mengetahui hukumnya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul yang dalam hal ini diakomodasi oleh para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia pada komisi fatwanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu juga ketika kemudian ramai soal ucapan orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama di mata Tuhan, ya kan? Ini masih kan ya? Semua agama sama di mata Tuhan. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita bingung ini mungkin. Loh, apa iya? Apakah berarti semuanya benar dong? Kan semua agama sama di mata Tuhan misalnya. Kita nggak paham ini. Misalnya kita posisinya nggak paham ini. Bagaimana hukumnya? Kok semua agama itu adalah sama? Oh, Islam sama, berarti juga kudu swarga. Yang kafir, orang kafir juga sama, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, yang nggak beragama sekalipun itu semuanya akan masuk surga bagi yang meyakininya, asalkan mereka saling menghormati, berbuat baik itu sama lain. Ternyata 2005 itu Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Kerja Nasionalnya sudah mengeluarkan fatwa sesat tentang beberapa pemikiran yang sesat, di antaranya tentang pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme. Di antaranya ini yang juga saya kutip. Jadi ketika saya mendapatkan informasi ada seorang yang bukan ahli agama nih, bukan ahli agama, tapi yang saya tahu dia ahli baliho gitu ya. Dia mengatakan semua agama itu sama di mata Tuhan. Saya bingung, ini siapa dia kompetensinya? Saya cek, oh ini yang ahli baliho itu. Akhirnya gampang banget untuk bantahnya. Saya buka lagi file-file tentang fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia. Ketemu di situ 2005 Majelis Ulama Indonesia yang ketika itu diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin 2005 ketika itu ya, berarti sudah berapa tahun? 15 tahun ya, tahun yang lalu itu beliau itu mengeluarkan, bukan beliau ya, tapi beliau tanda tangan, beliau sebagai ketua Komisi Fatwa MUI itu mengatakan pluralisme yang menyatakan semua agama itu sama, ini adalah pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Beragam dalil disebutkan, dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengelola perbedaan itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama yang dalam konteks Muslim tanah air ini rujukannya adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, di situ kan banyak
ya. Wadahnya banyak MUI itu. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Wahda Al-Islamiyah, Al-Irsyad, Persis, Ar-Rabithah Al-Alawiyah atau Jamiatul Khair dulu namanya. Kemudian Dewan Dakwah Islam Indonesia dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian para ulama berkumpul, kemudian menggodok beragam problematika, bukan hanya masalah fikih, tapi juga masalah yang lain, kosmetika, masalah ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Maka insya Allah ketika kita mengelola perbedaan dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman diantaranya Majelis Ulama Indonesia, insya Allah perbedaan itu akan menjadi rahmat bagi kita semuanya. Itu. Nah, yang kedua, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah berdasarkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi para jamaah rahimakumullah, berbeda itu boleh. Yang tidak boleh itu menjadikan perbedaan sebagai alat untuk kita bercerai-berai. Kalau kita berbeda, maka mari kita kelola perbedaan itu dengan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, ini yang juga penting untuk kita lakukan ketika kita mendapatkan menghadapi perbedaan. Baik itu perbedaan dalam konteks kehidupan rumah tangga, dalam konteks hubungan pertetanggaan, dalam konteks hubungan antar kelompok, antar ormas, antar madhab, yaitu banyak-banyaklah melakukan diskusi, hiwar, lakukan diskusi, mufawadah, hiwar. Ya, diskusi ini menjadi saluran yang sangat baik untuk kita bertukar pendapat dan pandangan. Jangan sampai kemudian karena kita merasa bahwa kelompok saya ini yang paling benar, kemudian kita menutup ruang komunikasi lewat forum diskusi. Dengan berdiskusi akan muncul keterbukaan dan mau menerima perbedaan dengan lapang dada, meskipun kita tidak harus bergabung dan sepakat dengan pihak lain. Contoh, diskusi antara kelompok dan partai. Ya, masih ingat mungkin ibu bapak tahun 99 pasca reformasi, atau bahkan mungkin sejak 98, luar biasa bagaimana fitnah yang dialami oleh umat Islam ketika itu. Ada dua partai. Ini saya diceritakan sama Habib Rizik ya, ketika itu beliau datang ke rumah saya tahun 99, ke rumah saya di kawasan Tongan sana, Ibu Arab. Beliau cerita bagaimana perpecahan yang sangat luar biasa dialami oleh umat Islam. Beliau bercerita tentang keadaan pada masa itu antara dua partai, antara masa partai P3 dengan masa partai PKB. Kan PKB kan ibaratnya pecahan dari P3 itu. Mungkin di tingkat elitnya mungkin terlihat tidak biasa-biasa saja, tapi di tingkat akar rumputnya, tingkat bawah itu terjadi sampai luar biasa. Sampai Habib Rizik ini pernah cerita bahwa di salah satu daerah, kalau tidak salah ingat, beliau menyebut di Pekalongan atau di mana, itu ada saling baku bunuh antara dua masa beda partai ini. Sampai kata beliau ada yang sudah mati dicongkel matanya. Subhanallah. Hanya gara-gara partai A dengan partai B, yang kebetulan ketika itu masa PKB dengan masa P3. PKB Muslim apa enggak? Muslim. P3 Muslim. Kok bisa terjadi ini? Bisa jadi adalah karena tersumbatnya ruang diskusi ketika itu, yang kemudian mengakibatkan buntunya komunikasi, sehingga saling curiga, saling menuduh, saling mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar, kelompok yang lain salah. Yang dituduh tidak terima. Oh enggak, kalian yang sesat, yang salah, sayalah yang paling benar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para jamaah rahimakumullah, ayo kita jangan sungkan-sungkan
Jangan kita merasa anti untuk diskusi. Bukalah ruang diskusi selebar-lebarnya. Baik diskusi antara takmir mushola, takmir masjid, antara warga RT, warga RW dan seterusnya. Maka insya Allah disitulah kita akan bisa profesional dalam mengelola perbedaan. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Yang artinya janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Subhanallah. Ini dengan orang ahli kitab. Kalau kita mau berdebat, maka lakukanlah debat dengan cara yang paling baik. Jenengan masih ingat gak sosok almarhum Ahmad Deedat? Di YouTube itu banyak sekali ya. Bahkan mungkin sudah ada terjemahannya juga. Subhanallah. Kan beliau itu, saya punya buku beliau judulnya The Choice. Ya, buku beliau bahasa Indonesia tapi judulnya The Choice, itu diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Warnanya warna merah muda atau pink, itu covernya itu. Saya punya bukunya. Di situ sepak terjang beliau berdebat, berdialog, berdiskusi dengan orang-orang non-muslim dari berbagai negara. Subhanallah, berdasarkan argumentasi yang sangat luar biasa. Padahal beliau itu dulunya bukan seorang ahli kristolog. Beliau itu dulunya orang yang biasa saja, seorang pedagang atau penjual yang di Afrika Selatan, yang kemudian melihat ada seorang misionaris itu berdakwah, ya, pada kutip dia berdakwah kepada saudaranya sesama muslim itu, yang kemudian membuat dia itu marah. Kok dia ini diajak masuk agama lain padahal dia sudah beragama Islam. Akhirnya dia memperdalam agama Islam, memperdalam juga tentang agama Kristen. Lalu beliau menjadi orang yang salah satu tokoh Kristen yang luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, Ahmad Deedat rahimahullah rahmatal abrar. Di situ beliau berdiskusi. Di situ kita belajar, oh, dengan orang kafir saja akhlaknya luar biasa. Dengan orang kafir akhlaknya baik. Kenapa dengan yang sama muslim kita tidak lebih baik lagi? Insya Allah pasti bisa. Jangan dengan yang kafir karena khawatir kita nanti dibilang tidak toleran, kita mantuk-mantuk kalau mau diskusi. Sama orang muslim, nuding, kol. Ada nggak kayak gitu? Ada kayak gitu. Ya, semua orang kafir luar biasa, Pak, luar biasa, masya Allah. Terkadang sampai ikut natalannya mereka, ya, sampai ikut natalannya, ya, sampai ikut sampai ikut masuk, ikut sholawatan di dalam gereja buat apa? Tapi dia sama yang beda kelompok, sama Islamnya beda kelompok, luar biasa. Yang sikapnya sangat keras dan sebagainya. Ini kebalikan dari sifatnya para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu siapa ini? Para sahabat. Asyidda al-kufar, tegas keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ini jadi jangan dibalik, bukan berarti kita harus bersikap ekstrim kepada orang. Enggak, ya, selama mereka enggak menzalimi kita, tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan ekstremis, ya, dengan mengganggu tempat ibadah, nggak boleh, ya. Tetapi jangan lupa dengan sesama saudara kita, sesama muslim, kita juga harus lebih berakhlak yang mulia. Maka langkah mengelola perbedaan yang kedua ini, banyak-banyaklah lakukan diskusi. Nah, para jamaah, coba jangan misalnya mau mondokkan anak, diskusi nggak sama anaknya? Ada nggak sih anak yang mondok? Ada yang mondok anaknya? Ada yang mondok, ya. Sebelumnya diskusi nggak kira-kira? Diskusi insya Allah. Iya, dengan diskusi sama putrinya, ya, mondok, ya. Diskusi, kan tawari. Atau mau mondok di mana misalnya? Atau sekolah. Nah, anak jenengan sekolah. Tahun depan mungkin mau ngampus. Tahun depan mungkin pindah sekolah, tingkat SMA atau ke SMP. Diskusi dong sama anaknya. Jangan mendidik anak kita di zaman sekarang dengan cara orang tua kita mendidik kita di zaman dulu, Pak. Gak bisa, ya. Sayyidina Ali mengatakan, didiklah anakmu sesuai pada zamannya.
Ya, apa yang kita lakukan, pendidikan yang kita alami itu di masa dulu itu cocok memang di masa dulu, tapi belum tentu relevan untuk yang terapkan pada anak-anak kita di masa sekarang. Maka lakukanlah pola pendidikan salah satunya dengan cara menyesuaikan dengan zamannya, sehingga 10 tahun, 20 tahun ke depan anak kita sudah siap menghadapi zaman yang mungkin lebih buruk daripada zaman sekarang ini. Maka diskusi. Nah, kita diskusi. Kamu mau masuk sekolah yang seperti apa? Yang A, jenengan nggak cocok misalnya. Diskusi. Apa kok kayak kurang cocok nak ya? Apa alasannya? Sebutkan diskusi. Bertukar pikiran. Enak. Insya Allah akan ada solusi yang terbaik untuk semuanya karena dilakukan dari awal dengan melakukan komunikasi diskusi yang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina